Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam NDC Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Mulai Minggu 23 Januari, ibadah online NDC Kids at Home dapat diakses dari pukul 8 melalui YouTube channel NDC. Dukung dan arahkan anak-anak Anda untuk selanjutnya mengikuti small group online sesuai dengan jadwal-jadwal berikut ini. Anak-anak adalah masa depan. Persiapkan mereka untuk bertumbuh dewasa dalam cinta dan takut akan Tuhan. Shalom adik-adik semua. Ni hao. Happy Chinese New Year ya. Kita sudah masuk di bulan Februari. Kakak mau ucapkan buat adik-adik semua dan juga pada papa mama di rumah, Kung Si Facai ya. Kita merayakan bersama-sama keluarga, kegembiraan dalam Chinese New Year. Tapi jangan lupa, kita juga harus tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, bulan ini, bulan Februari, di awal bulan kita akan memasuki tema yang baru, pelajaran yang baru, yaitu tentang hakim-hakim daripada bangsa Israel. Adik-adik sudah siap semua? Nah, marilah sebelum kita memulai ibadah kita, persiapkan hati, semuanya udah segar, semuanya udah siap, sudah makan, sudah fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk, kita siapkan hati, kita mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dalam NDC Kids at Home. Shalom adik-adik, welcome to NDC Kids at Home. Wah, Kak Ocha tahu nih, pasti adik-adik di rumah semua nggak sabar nih buat tahu siapa pemenang lomba Chinese New Year kali ini. Sabar ya, nanti kita lihat sama-sama. Tapi sebelumnya kita sama-sama mau berdoa dulu nih untuk memulai ibadah kita. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang Kau berikan kepada kami. Sekarang Tuhan, kami rindu beribadah, kami rindu memuji Engkau, biar Kau disenangkan lewat pujian kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian berikut ini. Ayo adik-adik semua, bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan dengan semangat. Tepuk tangannya mana? Come on! Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Coba adik-adik, siapa yang hari ini bersuka cita? Harus bersuka cita loh adik-adik, dalam suka maupun duka. Ayo nyanyi lagu ini sama-sama Kak Rahel. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina pun kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina pun kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Yeay!
NDC Kids Praise the Lord. Yeay, luar biasa adik-adik semua. Semuanya sudah menyanyi dan melompat dengan luar biasa ya. Nah, sekarang adik-adik kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Tuhan dengan menyanyikan pujian berikut ini. Yuk adik-adik, kita mau satukan hati kita untuk menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Shalom adik-adik. Wah, Kak Stesi lihat adik-adik semua happy dan bersemangat banget nih. Kakak juga semangat loh mau bawain firman nih buat adik-adik semua. Tapi sebelum kita dengar firman, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah hari ini kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati supaya kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik bermain satu permainan nih. Mudah banget kok permainannya, jadi kakak akan mencontohkan beberapa gerakan. Nanti adik-adik ikutin ya dari rumah ya gerakannya. Terus nanti kakak akan tunjuk nih satu orang untuk mencontohkan beberapa gerakan juga.
Nah, adik-adik juga ikutin ya dari rumah ya. Mudah banget kan? Are you guys ready? Music! Kak Yuni. Kak Kevin. Kak Hani. Kembali ke Kak Stacy. Yeay! Wah, adik-adik keren banget ya bisa ikutin semua gerakannya dengan baik nih. Waktu tadi Kak Yuni gerakannya gini-gini, adik-adik bisa ikutin. Waktu tadi Kak Kevin gerakannya gini-gini, adik-adik juga bisa ikutin dengan baik. Ternyata kalau kita bisa ikutin orang lain, itu mudah banget ya adik-adik ya. Nah, kakak mau kasih tunjuk satu video nih, video yang keren banget nih buat adik-adik semua. Jadi ada seekor hewan yang bisa mengikuti keadaan sekitarnya nih adik-adik. Jadi kerennya, kulitnya itu bisa berubah warna sesuai dengan benda-benda atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Ada yang tahu nggak itu hewan apa? Yes, namanya bunglon loh adik-adik. Ada yang pernah lihat bunglon itu seperti apa? Atau jangan-jangan ada yang belum pernah lihat? Nah, kalau ada teman-teman yang belum pernah melihat, kita saksikan yuk video berikut ini. Wah, adik-adik, ternyata hebat banget ya binatang bunglon itu. Dia bisa loh rubah-rubah warna kulitnya jadi warna-warni sesuai dengan lingkungannya. Sama nih kayak tadi adik-adik waktu ikutin gerakan kakak-kakaknya waktu kita joget-joget itu. Kalau Kak Yuni pikir-pikir, ternyata gampang juga ya adik-adik untuk mengikuti apa yang ada di lingkungan. Ups, siapa yo yang pernah mikir kayak gitu? Kak Yuni kasih contoh nih misalnya sama adik-adik ya. Yang pertama nih contohnya, adik-adik melihat teman adik-adik marah-marah sama supirnya. Terus adik-adik berkata dalam hati, ternyata nggak apa-apa ya marah-marah sama supir. Pernah nggak ayo adik-adik berpikir seperti itu? Atau misalnya contoh kedua nih adik-adik. Adik-adik pernah melihat saudaranya adik-adik, dia menolak untuk berbuat baik. Dia menolak untuk berbagi. Terus adik-adik berpikir lagi dalam hati, oh ternyata nggak apa-apa ya kalau kita mau menolak untuk berbagi.
Hayo, pernah nggak nih adik-adik berada dalam situasi seperti ini? Kayu ini mau kasih tahu adik-adik satu cerita soal satu bangsa yang ada di Alkitab. Namanya itu adalah bangsa Israel. Nah, bangsa ini udah terkenal banget ya adik-adik ya. Waktu itu, waktu Yosua sudah meninggal, Tuhan mengizinkan bangsa Israel untuk hidup di antara bangsa-bangsa yang gak kenal sama Tuhan adik-adik. Bangsa itu contohnya nih seperti orang Kanaan, terus orang Hewi, dan banyak bangsa-bangsa lainnya juga. Nah, adik-adik tahu nggak apa yang terjadi sama bangsa Israel saat itu? Iya, bener banget adik-adik. Mereka nih bangsa-bangsa Israel ini adik-adik malah hidup seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan itu. Mereka terpengaruh sama bangsa yang tidak kenal Tuhan. Yes, betul sekali adik-adik. Mereka menjalankan, beraktivitas selayaknya bangsa-bangsa itu. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sayang banget ya adik-adik ya. Ada yang penasaran nggak ceritanya seperti apa selanjutnya? Yuk kita simak sama-sama. Adik-adik, bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing. Hal ini membangkitkan amarah Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada Raja Aram Mesopotamia, yaitu Raja Kusyan-Rishyataim. Bangsa Israel dikuasai Raja Aram selama 8 tahun. Berada dalam kesusahan, membuat bangsa Israel kembali berseru kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Kemudian, Tuhan membangkitkan seorang hakim atas bangsa Israel yang bernama Otniel. Hakim ini adalah seseorang yang bertindak sebagai pemimpin, sekaligus yang membantu bangsa Israel ketika berada dalam kesulitan. Otniel adalah hakim pertama atas bangsa Israel. Dia kemudian memimpin bangsa Israel untuk mengalahkan kerajaan Aram Mesopotamia dan menjadi hakim atas bangsa Israel selama 40 tahun lamanya. Selama Otniel menjadi hakim, Alkitab mencatat bangsa Israel hidup dengan damai dan aman. Nah, adik-adik, sama nih seperti bangsa Israel juga, kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali hidup di antara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Misalnya, adik-adik di sekolah punya teman yang suka banget berbohong atau yang suka banget mencontek. Ada nggak yang seperti itu? Nah, kalau adik-adik berada dalam kondisi seperti itu, kira-kira apa nih yang bakal adik-adik lakukan? Adik-adik bakal memilih untuk mengikuti teman-teman adik-adik yang berbuat perbuatan yang tidak baik, atau adik-adik memilih untuk tetap taat sama Tuhan? Nah, Kayuni sih yakin ya, kalau adik-adik sudah menonton firman Tuhan hari ini, pasti adik-adik memilih untuk tetap taat sama perintah Tuhan. Kayuni juga hari ini mau kasih tahu adik-adik nih, kalau ada loh adik-adik cara-cara yang bisa kita lakukan untuk tetap mengikuti firman Tuhan dan tidak terpengaruh sama hal-hal yang tidak baik di lingkungan kita. Nah, caranya kayak gini nih. Untuk bisa mengerti mana yang salah dan mana yang benar sesuai dengan firman Tuhan, penting bagi kita untuk mengetahui apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Maka dari itu, kita harus terus mempelajari firman Tuhan dengan baik. Dengan begitu, kita tahu sikap bagaimana yang seharusnya kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Lalu, setelah mengetahui firman Tuhan, yang harus kita lakukan adalah melakukannya. Mungkin apa yang kita lakukan berbeda dengan orang lain. Tidak apa-apa adik-adik, selama kita melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan pasti akan menyertai setiap langkah kita. Jadi, ayo, jadilah anak-anak yang terus melakukan firman Tuhan dan tidak mudah terpengaruh dengan hal yang tidak baik ya. God bless you.
Yes adik-adik, benar ya firman Tuhan hari ini. Kita harus jadi anak-anak yang gak gampang ikut-ikutan sama teman kita yang suka berbuat gak benar. Kita harus kuat dan taat melakukan firman Tuhan. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita membaca dan mengikuti gerakan ayat hafalan yang akan dibawakan teman kita satu ini. Shalom teman-teman, namaku Wen. Hari ini aku mau bacain ayat hafalannya dari Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku terong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sekali lagi ya, Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. God bless you all. Good job. Diingat-ingat ya adik-adik ayat hafalan hari ini. Nah, kalau misalnya adik-adik sudah selesai beribadah, tiba waktunya kita untuk masuk ke dalam small group. Betul ya adik-adik ya? Nah, buat adik-adik atau papa mama yang masih bingung, small group itu apa? Small group itu adalah sebuah kelas pemuritan secara online untuk adik-adik yang berusia baby sampai dengan 6 SD. Jadi nanti di sana kita bisa sharing soal firman Tuhan, kita bisa main, pokoknya seru banget deh adik-adik ya. Nah, buat adik-adik yang belum bergabung, tenang aja. Adik-adik bisa mendaftar melalui link ataupun nomor WA berikut ya. Nah, sekarang Kak Ocha mau ingetin nih untuk papa mama yang mempunyai anak-anak berusia baby sampai dengan TKB bisa mendownload aktivitas di dalam NDC app ya. Juga untuk papa mama yang memiliki anak-anak berusia kelas 1 sampai dengan 6 SD bisa mendownload bahan diskusi di dalam NDC app juga. Semua materi ini ada di dalam fitur Parenting 101. Nah hari ini sekarang kita mau tutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Jadikan kami Tuhan anak-anak yang kuat dan taat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Happy Sunday. God bless you.新年好。
好，新年好，耶！祝福大家新年好。我们唱歌，我们跳舞，祝福大家新年好，新年好，新年好。我听见你的声音，有种特别的感觉，让我不胆怯。不但再忘记你，年度新年，今年爱年年年，这是真爱的大一年。和财神到，三彩一起财神到，财神到，财神到，一张一张也。满天红色小星星，新年好呀，新年好呀，祝福大家新年好。我们唱歌，我们跳舞，祝福大家新年好。新年好呀，新年好呀，祝贺大家新年好。我们唱歌，我们跳舞，祝贺大家新年好，羊吹老虎，羊吹老虎。Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio, dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1 sampai 6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.